Nah, sebelum sampai ke sana, saya akan meletakkan proses pembangunan koleksi ini dalam dalam satu kerangka yang lebih besar, yaitu pertama bahwa koleksi itu seorang desainer membuat sebuah koleksi itu tidak terlepas dari dinamika eksternal yang terjadi di luar. Nah, kalau kita bicara koleksi, itu artinya bicara untuk mempertemukan antara gagasan desainer dengan harapan pelanggan. Nah, dalam konteks yang lebih besar lagi adalah industri fashion. Kita mengenal soal tren, soal apakah itu tren style atau tren gaya atau tren gaya hidup yang itu akan mempengaruhi cara pandang seorang desainer dan juga akan mempengaruhi pelanggan. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara soal koleksi, jangan lupa untuk meletakkan gagasan membangun koleksi itu dalam kerangka industri besar. Artinya kita harus memperhatikan tren yang sedang terjadi, bukan untuk mengikuti, kalau kita bicara tren bukan untuk mengikuti satu gaya tertentu, tapi kita merespon apa yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya ekonomi politik masyarakat. Kemudian juga kita harus memperhatikan inovasi yang terjadi. Contohnya adalah sekarang, misalnya ketika dulu kita masih membuat mood board itu masih secara manual, sekarang ada banyak alat bantu yang bisa digunakan untuk mempermudah kerja kita. Oke, garis bawahi bahwa koleksi adalah pertemuan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan, artinya kita bicara soal pasar, dan apa yang menjadi gagasan desainer. Jadi kalau seorang desainer merespon tren, itu artinya bukan berarti dia mengikuti tren sepenuhnya, tapi dia merespon apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, seperti apakah kemudian muncul karyanya, itu sangat tergantung dari perspektif seorang desainer. Bisa tolong dimatikan mic-nya? Oke, nah, industri fashion yang secara lebih besar lagi, tentu cara pandang seorang desainer dipengaruhi oleh dinamika industri fashion. Begitupun pelanggan. Yang keduanya akan mempengaruhi bagaimana koleksi itu dibuat. Nah, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah dinamika sosial budaya ekonomi politik. Karena dinamika sosial budaya ekonomi politik ini akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, akan sangat mempengaruhi gaya hidup, akan sangat mempengaruhi pola belanja pelanggan. Contoh paling nyata dan sudah kita rasakan sekarang adalah yang perubahannya sangat cukup cepat dan cukup drastis adalah ketika terjadi pandemi. Pandemi akan mempengaruhi industri fashion, supply chain-nya berubah, kemudian pandemi juga akan mengubah cara pandang pelanggan, gaya hidup, pola hidup, kebiasaan, kemudian pola belanja, dan itu mendorong kita untuk lebih bagaimana merespon itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, itu adalah kerangka yang harus kita pegang. Kalau saya menganggapnya ini sebagai satu prinsip ketika kita membangun koleksi, harus selalu memperhatikan itu. Nah, kemudian kalau kita mau membangun sebuah koleksi, saya di sini menggunakan istilah titik berangkat dan prosesnya. Pertama adalah bahwa pekerjaan desainer membangun koleksi itu bukan berdasarkan wangsit atau asumsi, tapi harus berdasarkan pengamatan, harus berdasarkan riset. Dari riset inilah kemudian muncul bagaimana seorang desainer mempertemukan antara gagasannya, atau kalau mungkin kawan-kawan lebih familiar dengan istilah brand DNA-nya. Nah, riset ini adalah mencoba untuk mempertemukan antara apa yang menjadi gagasan si seorang desainer dengan realitas yang ada di sekeliling kita. Dari situlah kemudian langkah berikutnya setelah kita melakukan riset, contoh misalnya, apa sih sekarang warna yang kira-kira misalnya untuk season yang akan datang, kira-kira warna atau siluet seperti apa sih yang paling diperkirakan menarik untuk banyak orang, diperkirakan akan menjadi sesuatu yang disukai orang. Kemudian kita lihat juga, bukan hanya dari sisi desain, bisa tolong dimatikan mic-nya. Riset ini bukan hanya dari sisi desain, tapi dari keseluruhan. Dalam arti,
riset untuk produk, riset pelanggan, riset pasar gitu. Jadi kan tadi di awal bahwa sebuah koleksi itu harus mempertimbangkan apa yang menjadi gagasan desainer dan apa yang terjadi di pasar. Mencoba menyeimbangkan itu. Dari situlah langkah berikutnya adalah melakukan pengembangan koleksi. Nah, setelah koleksi dikembangkan, kalau kita mau membuat koleksi, katakanlah satu season itu adalah 12 look misalnya, tentu kita tidak akan membuat hanya 12 look. Dalam satu season bisa mungkin dibuat lebih dari 20 look. Tapi nanti ada proses editing. Nah, proses editing koleksi ini juga harus mempertimbangkan apakah koleksi yang kita buat ini sudah sesuai dengan DNA brand kita, itu ke satu. Apakah koleksi yang dibuat ini sesuai dengan harapan pasar, yang kedua. Dari situ kita mengedit, kira-kira mana yang secara artistik, secara estetika, tepat dengan brand kita, dan itu kemudian apakah yang mau kita tampilkan ini juga sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, setelah kita memutuskan dari sekian banyak koleksi yang kita buat, itu kemudian kita edit, baru dari situ kita lemparkan ke pasar. Setelah lewat proses editing. Nah, tahapan seperti ini adalah tahapan general yang semua desainer akan selalu lalui. Jadi, apakah dia desainer dari sebuah brand besar atau brand kecil, proses ini mau tidak mau harus dilakukan. Dimulai dengan riset, setelah riset kita mengembangkan produk, setelah mengembangkan produk kemudian kita memilih produk yang sesuai dengan harapan pelanggan, sesuai dengan tuntutan pasar, dan sesuai dengan brand DNA kita, baru kemudian setelah itu ditampilkan. Nah, ditampilkannya kalau dalam fashion yang konvensional, menampilkannya adalah lewat fashion show. Tapi sekarang kan ada banyak cara untuk menampilkan sebuah koleksi. Bukan hanya melalui fashion show. Apalagi dalam kondisi sekarang, menurut saya adalah saluran digital akan lebih relevan dan lebih efisien untuk memperkenalkan satu produk. Paling tidak, koleksi yang kita bangun itu adalah ditampilkan dalam website resmi dari brand kita. Nah, sekarang ini ke pengertian. Ini adalah pengertian baku menurut textbook. Apa itu koleksi? Kita kan sering menyebut koleksi. Ada beberapa pengertian yang saya tampilkan di sini, tapi intinya adalah kalau kita bicara koleksi, artinya bicara serangkaian pakaian, aksesoris, atau produk, artinya bukan cuma satu, tapi ada standarnya. Kalau di fashion itu ada standar berapa banyak look yang harus ditampilkan dalam satu koleksi. Kemudian koleksi-koleksi itu bertema. Biasanya sebuah koleksi itu memiliki sebuah tema untuk membangun benang merah antara satu look atau satu desain tertentu dengan desain yang lainnya. Nah, serangkaian pakaian, aksesoris, dan produk ini dirancang, kalau kita bikin koleksi, artinya dirancang untuk diproduksi dan dijual. Baik itu dijual ke pengecer, wholesale, B2B, maupun dijual secara langsung ke pelanggan. Jadi, koleksi ini adalah pengelompokan pakaian per season. Kurang lebih seperti itulah bahasa sederhananya. Kalau kita bicara fashion, berarti bukan cuma baju, tapi juga aksesoris dan produk-produk fashion yang lainnya. Nah, tema dari riset, tadi kan kita awalnya riset, kemudian dari riset kita menemukan tema, kemudian mengembangkan produk, baru setelah itu dilempar ke pasaran. Kurang lebih seperti itu pengertiannya. Nah, sekarang proses. Kalau kita bicara bahwa kita membuat koleksi itu butuh proses, membutuhkan penelitian, membutuhkan investigasi, dan membutuhkan perencanaan. Yang harus selalu diingat bahwa, dan ini seringkali terlupakan, kebanyakan brand itu hanya fokus, kalau kita bicara tren misalnya, lebih fokus ke kira-kira model baju apa yang paling disukai dari sisi desainnya. Sementara sangat kurang untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan pelanggan kita. Kayak katakanlah misalnya kita punya pelanggan, dan ketika kita melihat tren, ada satu desain tertentu, warna tertentu, siluet tertentu yang sedang disukai orang. Kalau itu kita sudah tahu lewat pengamatan, lewat penelitian, lewat riset, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah karena kita menjual barang, artinya kita juga harus cukup jelas barang ini mau dijual lewat saluran apa.
Nah, itulah yang kemudian kita harus perhatikan. Konsumen sekarang ini lebih suka menggunakan saluran apa, itu yang harus kita tahu. Karena tujuan kita membuat koleksi untuk dijual. Artinya, setelah kita membuat koleksi, kita harus tahu persis saluran apa yang mau kita gunakan untuk menjual pakaian kita ke pelanggan. Untuk tahu itu, artinya kita harus mencermati pelanggan sekarang ini lebih suka lewat saluran apa. Kalau dalam kondisi sekarang kan orang lebih suka ke online. Maka itu yang harus dilalui, harus di saluran online menjadi mau tidak mau menjadi pilihan penting untuk penyaluran. Terus juga yang harus diperhatikan adalah kita juga harus memperhatikan bukan hanya dari sisi, kalau kita bikin koleksi bukan hanya memperhatikan dari sisi estetika dan keindahan, tapi juga harus diperhatikan apakah pakaian koleksi yang kita buat ini enak dipakai. Jangan-jangan kan banyak baju yang hanya bagus di foto, tapi kalau dipakai merepotkan. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Karena kita bicara soal baju yang mau dijual pada masyarakat luas, artinya kita harus memperhatikan apakah koleksi yang kita buat yang sudah dibikin sebagus sedemikian rupa itu, apakah itu akan nyaman untuk dipakai. Kemudian juga harus memperhatikan laporan-laporan tren ke depan, sehingga kita punya referensi kira-kira look seperti apa atau desain seperti apa, warna apa yang tepat untuk kita munculkan dalam koleksi kita. Nah, yang penting untuk dipahami adalah selain seorang desainer punya satu ciri khas tentang desain pakaiannya, juga dia harus punya pemahaman yang cukup baik tentang pelanggan. Ini akan selalu saya ingatkan dari beberapa rangkaian sesi kita sebelumnya. Tugas seorang desainer adalah membuat koleksi, dan koleksi itu harus sesuai dengan karakter si desainernya atau brandnya, dan juga itu menjadi harapan pelanggan. Sehingga koleksi yang kita buat ini punya kemampuan untuk dikomersialkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, riset nanti juga Nabila akan menyinggung soal riset. Kalau kita bicara riset ini, kan mungkin terpikir, apa ya riset seperti apa gitu yang harus dilakukan oleh kita. Kita nggak terbiasa dengan riset. Oke, riset itu yang paling bisa dilakukan adalah dimulai dengan mengobservasi sesuatu, artinya melihat, mencermati sesuatu. Nah, kalau kita bicara riset untuk sebuah koleksi, itu ada primary research dan ada secondary riset kedua. Artinya, kalau kita bicara riset yang primer, itu artinya bahwa riset dilakukan oleh kita langsung, oleh kita sendiri. Artinya, kita yang melakukan riset. Kemudian kalau secondary, itu hasil riset orang lain yang kita gunakan. Contoh misalnya, sekarang banyak sekali report tentang perubahan pola belanja orang yang dikeluarkan oleh satu konsultan atau perusahaan yang bergerak di marketing misalnya. Nah, kalau kita menggunakan laporan dari mereka, itu artinya riset kita tidak dilakukan oleh kita langsung, tapi kita memanfaatkan hasil penelitian orang. Itu artinya riset secondary, bukan riset utama. Sementara kalau kita sendiri yang misalnya menginterview pelanggan kita, maka itu adalah riset primer, riset yang kita lakukan langsung. Nah, ada dua cara. Kita bisa melakukan riset langsung atau kita melakukan mengambil laporan dari institusi tertentu. Contohnya misalnya laporan tren, laporan tentang retail, laporan tentang perilaku belanja konsumen fashion, itu bisa kita manfaatkan dari banyak lembaga. Nah, selanjutnya adalah kalau kita bicara riset, ada sekian banyak hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus punya pijakan inspirasi yang menginspirasi kita membuat satu koleksi. Kemudian nanti ketika kita sudah punya inspirasi ini arahnya kemana? Kita mau menampilkan apa dalam koleksi kita? Maka yang kita harus lakukan adalah mengamati, mengobservasi, kemudian mengamati tren, artinya membaca, kemudian mengamati tren ini dalam arti
secara keseluruhan, bukan cuma fashion, tapi kecenderungan orang, kecenderungan gaya hidup, kecenderungan kebiasaan, kecenderungan selera dan seterusnya. Kemudian kita juga penting untuk memperhatikan ramalan fashion trend forecasting gitu ya. Kemudian yang juga menarik adalah, dan ini sebetulnya sangat banyak mempengaruhi perkembangan koleksi kalau di fashion, adalah street style, gaya berpakaian orang dalam keseharian. Itu bisa menjadi salah satu inspirasi atau salah satu sumber kita untuk membuat satu koleksi. Jadi yang harus diperhatikan sekarang, kalau dulu desainer biasanya memperhatikan apa yang terjadi di runway, di Fashion Week dunia. Nah sekarang sebetulnya yang menarik adalah memperhatikan gaya jalanan orang-orang biasa. Itu bisa menjadi satu inspirasi untuk koleksi. Kemudian seni juga sangat dekat dengan fashion, itu juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Nah, ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam proses merumuskan satu koleksi. Kenapa? Ini adalah satu langkah bagaimana kita membangun sesuatu dengan memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita tanpa meninggalkan apa yang menjadi ciri khas sebuah brand. Jadi, koleksi yang baik adalah koleksi yang ada titik temu antara apa yang terjadi dalam realitas kehidupan sehari-hari kita dengan apa yang kita pikirkan tentang sebuah pakaian. Oke, kemudian dari situ kita bicara soal setelah kita riset sosial, riset ekonomi. Oke, sebentar. Sorry, ada terinterupsi. Nah, kalau tadi gambaran umum, kemudian kita lebih spesifik ke pengembangan desain. Dalam pengembangan desain pun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau membuat koleksi. Pertama adalah inspirasi. Inspirasi itu bisa datang dari manapun, dari film, dari cerita, dari pameran, dari keseharian kita. Kemudian kita juga harus riset. Kalau kita bicara pengembangan desain, pengembangan produk untuk fashion, maka arah risetnya itu harus clear, jelas. Kita harus mengamati soal tekstil, soal warna, gaya berpakaian secara global, kemudian tren yang terjadi di industri fashion. Lalu kemudian melakukan riset, riset pameran dagang, laporan pengembangan retail, ini harus juga diperhatikan. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan soal perkembangan kalau biasanya desainer itu menggambar di atas kertas, itu juga kadang-kadang apa yang kita gambar di atas kertas itu berbeda dengan setelah misalnya baju itu jadi. Nah, itu juga harus selalu dikoreksi, selalu diperhatikan. Bagaimana kita membuat siluet, volume, proporsi, konstruksi, dan seterusnya. Kemudian tekstil. Tekstil itu juga kita harus perhatikan soal warna, cetakan, kemudian pola dekorasi, dan tekstur, dan seterusnya. Hal ini semuanya akan terkait. Satu siluet tertentu, misalnya menggunakan tekstil tertentu, bisa cocok, bisa tidak. Nah, pemahaman tentang tekstil ini penting, karena ketika kita menggambar sesuatu, itu sudah kita bisa bayangkan, kira-kira tekstil atau bahan material apa yang cocok untuk baju kita. Sering kali saya menemukan antara apa yang dipikirkan oleh desainer dengan gambar, dengan siluet dan konstruksinya, kemudian itu tidak nyambung dengan bahan yang digunakan. Untuk membuat satu baju yang tampak ringan, tentu kita tidak bisa menggunakan bahan-bahan yang tebal, yang keras itu. Jadi harus diperhatikan bahwa desain itu sangat terkait dengan bahan yang dipakai. Seorang desainer penting untuk memahami jenis tekstil, bahan, sehingga nanti ketika membuat satu koleksi atau membuat satu desain tertentu, itu cocok antara siluet yang diharapkan, bentuk yang diharapkan dengan bahan yang digunakan. Kemudian kalau sekarang lebih berkembang lagi, kita ada 3D
3D akan banyak membantu kita memberikan gambaran sebelum pakaian diproduksi itu gambaran kira-kira seperti apa gambar yang di atas kertas kemudian dijadikan menjadi 3D itu tampilannya menjadi seperti apa, kombinasi warna, kemudian bentuk itu akan menjadi semakin jelas. Nah, bantuan teknologi digital ini sangat mempermudah cara kerja kita. Nah, detailnya seperti apa nanti Nabila akan jelaskan setelah saya menjelaskan gambaran ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka, menempatkan konteks bahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Nabila untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Gani. Selamat siang semuanya. Nama saya Nabila, saya dari 11 Fashion. Hari ini saya akan menjelaskan soal mood board sebagai bagian dari pengembangan koleksi. Kita akan share. Bisa dilihat semuanya, apa itu mood board? Halo? Ya, udah, langsung. Oke, hari ini saya akan menjelaskan soal apa itu mood board. Jadi, sebelum ke situ kita lihat dulu ini. Teman-teman di sini atau pelaku kreatif, semua yang ada di sini pernah merasa kayak gini nggak? Jadi, punya banyak inspirasi, punya banyak ide koleksi, tapi bingung mau udah kefokusnya atau belum idenya, atau bahkan bingung mau nuanginnya kayak gimana. Akhirnya cuma ngumpet di kepala aja, terus atau udah berhasil nuangin ide dan inspirasinya ke dalam suatu produk, tapi ketika produknya dikumpulin, akhirnya koleksinya kok nggak kerasa jambung gitu. Ada apa? Kalau misalnya pernah ngerasa kayak gitu, pasti juga pernah ngerasa ini bagaimana sih solusinya. Nah, solusinya sebetulnya itu bisa dimulai dari yang namanya mood board. Nah, jadi kalau lihat soal pengertian mood board, itu mood board pada dasarnya adalah ringkasan hasil riset visual yang digunakan untuk menggambarkan sebuah konsep atau tema yang dapat berupa kumpulan gambar atau warna. Jadi, di sini seorang desainer itu menyajikan hasil risetnya yang tadi sudah dipaparin sama Pak Gani melalui sebuah bentukan visual yang terdiri dari gambar-gambar ataupun warna. Contohnya seperti apa? Jadi kita bisa lihat. Jadi pada dasarnya sebetulnya mood board itu kolase dari gambar-gambar yang menjelaskan ide atau inspirasi yang seorang desainer punya. Jadi contohnya ada mood board kolase tradisional. Jadi sebelum ada digital biasanya desainer bikin mood board-nya kolase di print manual. Nah setelah ada perkembangan digital, kita bisa mulai pakai perkakas digital yang nanti akan saya jelaskan. Contohnya seperti ini. Lalu, mengapa sih mood board itu dibutuhkan? Ada beberapa fungsi mood board yang saya sederhanakan jadi 3 fungsi utama, yaitu ringkasan inspirasi, perkakas visual, dan kompas koleksi. Ringkasan inspirasi di sini artinya adalah mood board sebagai hasil riset visual itu dapat merefleksikan semua ide yang dimiliki oleh seorang desainer dalam koleksinya. Jadi dia seorang desainer sudah berhasil mengumpulkan semua yang menjadi inspirasi dia dalam suatu bentuk kumpulan gambar yang sudah memiliki tema yang spesifik. Lalu
fungsi kedua adalah perkakas visual untuk mengkomunikasikan tema atau konsep koleksi yang desainer miliki. Nah, kapan kita menggunakan si alat komunikasi ini adalah saat kita misalnya menghadapan dengan klien atau buyer atau tim desain atau tim merchandiser, tim marketing, media maupun investor. Biasanya mood board dipresentasikan sebelum kita mulai melakukan pengembangan desain. Jadi mulai sebelum kita membuat sketsa, itu mood board-nya sudah dijelaskan dulu sama pihak-pihak terkait. Jadi desainer tuh sudah memiliki gambaran apa yang akan dia bikin, dan orang-orang yang terkait juga sudah memiliki visi nanti bakal dibawa kemana di koleksinya. Soal dibawa kemana ini, saya menganggap mood board sebagai kompas koleksi. Kenapa? Karena proses pengembangan desain itu dia terus berulang dan kadang cuma bisa berhenti karena ada paksaan dari batasan-batasan tertentu, misalnya tenggat waktu. Nah, untuk memastikan bahwa koleksi yang kita buat itu koheren antara satu dan lainnya, produk-produk yang ada di dalamnya, kita perlu memastikan bahwa apa yang kita buat itu sama dengan mood board awal yang sudah kita buat gitu. Jadi setiap selesai membuat sketsa atau produk, pastikan bahwa dia tuh sudah menggambarkan apa yang kita tuangkan di mood board. Nah, lalu selanjutnya, kemampuan membuat mood board juga tertuang dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 78 tahun 2014 tentang desainer busana, di mana berdasarkan SKKNI ini, kompetensi membuat mood board itu disebutkan dalam dua fungsi pekerjaan, yaitu desainer berbasis kreator, yang fungsi utamanya adalah meriset dan menciptakan konsep dan gagasan baru. Lalu desainer yang kedua adalah desainer berbasis stylist, di mana tugas utamanya adalah merengga gaya baru atau mempadu-padukan gaya yang sudah ada untuk menciptakan gaya yang baru. Nah, di sini mood board berperan untuk menggambarkan kalau yang kreator, si konsep baru yang dia tawarkan, kalau misalnya stylist menggambarkan gaya baru yang ingin dia perkenalkan. Lalu riset desain visual yang jadi dasarnya mood board itu seperti apa? Jadi tadi udah dibahas soal riset primer dan riset sekunder. Riset primer itu bisa dilihat sebagai eksplorasi personal. Jadi setelah diobservasi, kita sebagai desainer tuh menemukan suatu inspirasi yang memang sesuai banget dengan ketertarikan kita, siapa diri kita, dan ada sesuatu yang klik gitu sampai mendorong kita untuk menciptakan koleksi. Itu yang menurut saya disebut eksplorasi personal. Lalu untuk yang sekunder itu data gabungan, jadi data-data yang sudah diriset sebelumnya dan kita gunakan sebagai elemen pelengkap dalam mood board kita nantinya. Ini contohnya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat bahwa eksplorasi personal di sini, contoh yang saya ambil adalah embroidery bunga, di mana dia di sini mengembangkan jadi berbagai macam sketsa dan bentuk-bentuk embroidery lainnya. Lalu untuk data gabungan, di sini contohnya adalah laporan tren. Seperti ini laporan tren dari WGSN. Ini trend forecast. Jadi kita ngelihat apa yang akan terjadi dengan dunia fashion 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Lalu ini ada brand DNA yang sebelumnya sudah kita tentukan. Lalu untuk mendapatkan si inspirasi personal ini kita bisa lihat di mana gitu. Selain yang tadi sudah dipaparkan Pak Dani, ini adalah contoh-contohnya. Jadi kita bisa lihat dari museum dan galeri sini, riset toko kalau orang-orang yang senang shopping atau mode jalanan, isu sosial, ekonomi, dan politik, misalnya kondisi kita hidup di era pandemi setelah pemilu AS, atau lukisan dan gambar, kain dan aksesoris, objek, kalau misalnya ada yang sekarang suka pot-pot berkebun, mungkin bisa relate ke situ, atau tren sosial media, apa yang kita bisa lihat sekarang lagi tren di TikTok, atau misalnya
ikon gaya dan influencer, siapa sih sekarang yang memenuhi sosial media dan siapa yang gayanya bisa diikutin gitu. Media cetak, pernah kepikir nggak kita mungkin bisa bikin koleksi dari situasi yang ada di novel, itu juga bisa jadi inspirasi. Terus kisah personal, mungkin di antara teman-teman pernah punya kisah masa kecilnya kayaknya menarik, bisa diangkat lagi, itu juga bisa. Terus film dan teater juga lumayan notable karena banyak fashion show yang mengangkat film dan teater sebagai tema utamanya. Terus busana tempo dulu, arsitektur, musik, biasanya kayak daya gimana sih kita bikin koleksi yang cocok buat ke Coachella, mungkin bisa kayak gitu, atau sains dan teknologi, alam, dan terakhir olahraga. Nah, selanjutnya setelah kita dapat inspirasi ini, kalau dalam eksplorasi personal, nanti inspirasinya akan jadi elemen utama yang membantu kita untuk menyusun mood board. Dalam mood board itu ada beberapa elemen yang dibagi jadi ke elemen utama, tema atau konsep yang spesifik. Jadi setelah kita menemukan inspirasi, kita harus menentukan apa yang ingin kita jabarkan lebih lanjut gitu. Jadi di sini kita harus memilih tema dan konsep yang spesifik. Lalu warna, palet warna itu sangat penting dalam koleksi. Jadi koleksinya nanti bisa koheren dari warna. Lalu material apa saja yang ingin digunakan dalam koleksi itu, bagaimana karakteristiknya, bagaimana hand feel-nya. Lalu produk kunci, jadi di koleksi kita itu ada acuan produk utamanya apa. Lalu motif, jika misalnya ada motif yang ingin kita angkat. Dan terakhir detil rancangan. Ini nantinya akan membantu kita untuk menggambarkan konstruksi yang akan dipakai. Nah, contohnya misalnya ini elemen mood board yang saya gunakan di mood board ini, tema awalnya itu bohemian, busana bohemian yang dipakai di suasana pagi hari setelah fajar. Jadi di sini saya masukin baju-baju bertema bohemian, lalu suasana fajarnya, lalu untuk warnanya saya ambil dari warna-warna dominan dari suasana tersebut. Lalu materialnya di sini melalui gambar produk kunci ini juga saya ingin menggunakan material yang ringan, sifatnya seperti katun. Lalu motif, saya ingin mengambil motif yang terinspirasi dari daun dan detail rancangannya karena saya suka nuansa daun saat pagi hari yang saya bertumpukan. Saya ingin menggambarkannya melalui tumpukan off-lace yang diberi sedikit modifikasi seperti ini. Nah, lalu yang penting sekali dalam membuat mood board adalah memahami konsep juxtaposisi. Juxtaposisi itu kalau disederhanakan itu kira-kira menyandingkan yang serupa tapi tidak sama. Jadi kadang kan kita suka bingung gimana caranya menemukan benang merah antara tema yang abstrak sama sebuah detail pakaian yang nyata gitu. Nah, kita bisa menyandingkan dua hal tersebut. Jadi misalnya kalau kita lihat contohnya ini contohnya ini sejenis artwork yang berbulu, lalu desainernya wujudkan dalam bentuk pinches. Jadi kita bisa menyandingkan sesuatu yang sebetulnya tidak berhubungan, tapi memiliki kemiripan dari sisi visual. Hal inilah yang nanti membantu kita bisa menjelaskan benang merah dari koleksi-koleksi yang kita miliki. Lalu setelah kita mengerti apa yang harus kita lakukan, mengapa kita membuat mood board, bagaimana sih cara yang membuat mood board yang praktis? Kita bisa mulai dari langkah kerjanya dulu. Yang pertama adalah penentuan ide besar. Ide besar ini juga bisa berarti permintaan desainnya untuk apa. Misalnya kita pengen mendesain baju koko. Nah, kita bisa mulai dari ide besarnya baju koko dulu, lalu kita masuk ke pengumpulan materi apapun yang berhasil. Apapun yang berhubungan dengan baju koko ataupun apapun yang menginspirasi kita untuk nanti membuat baju koko, kita kumpulkan dalam preset design.
Lalu setelah kita rasa oke cukup dulu, kita mulai masuk ke penentuan format dokumen. Format dokumen ini penting supaya kita terbiasa mengarsipkan di mood board ini. Biasanya kalau misalnya untuk arsip biasa kita bisa pakai ukuran A4, atau untuk arsip yang lebih detail untuk gambar kita bisa gunakan format A3, karena kita bisa melihat detail gambarnya nanti lebih jelas. Lalu setelah kita mempunyai semua materi dari ide besar, mulailah untuk menentukan elemen utamanya apa. Jadi dari semua ide itu pilih sesuatu yang paling klik sama minat kita sebagai elemen utamanya, dan jadikan itu sebagai hasil riset primernya, eksplorasi personalnya. Lalu setelah itu kita mulai lihat ke trend report ataupun hal-hal lain, brand MA ataupun misalnya riset marketnya seperti apa sebagai elemen pelengkap di mood board yang kita buat. Nah, terakhir, ini sebetulnya opsional, adalah memberi kata kunci dalam mood board kita. Kata kunci dan judul. Kata kunci ini sebetulnya untuk membantu kita menggambarkan mood board. Jadi saat kita mengkomunikasikan atau lagi mempresentasikan di mood board, kita sudah tahu apa yang ingin kita bicarakan. Nah, untuk membuat kata kunci sendiri, kita itu punya dua cara. Untuk teks deskriptif, yang paling penting itu menggunakan satu kata sifat, seperti misalnya dinamis, luas, jatuh, atau kata-kata lain. Yang kedua itu kata benda. Misalnya kalau yang berhubungan dengan konstruksi, lengkung, pelit, seperti itu. Dan yang ketiga itu gabungan keduanya, misalnya pelit yang dinamis. Lalu setelah kita memahami langkah kerja, apa sih yang perlu kita lakukan? Dalam konteks digital, kita perlu memahami apa saja yang kita bisa gunakan untuk membuat mood board. Nah, di sini saya membagi perangkatnya menjadi desktop komputer, dari aplikasi ponsel, lalu ada pengumpulan materi atau riset desain, dan ada penyusunan materi. Nah, dari sini pun saya bagi lagi menjadi dasar dan lanjutan. Kenapa? Kalau yang sudah biasa dengan icon-icon ini mungkin udah bisa mulai mengeksplor ya mood board-nya. Tapi kalau misalnya ini sesuatu yang lebih aksi, lebih banyak sentuhan seninya, mungkin bisa mempertimbangkan ke arah yang lanjutan. Nah, untuk desktop dan komputer, setelah kita mengumpulkan materi, itu bisa menggunakan PowerPoint yang paling sederhana, lalu lanjutannya menggunakan Photoshop ataupun Illustrator. Untuk daring ini apa? Jadi maksudnya aplikasi atau perangkat digital yang bisa diakses dari dua tempat, dari desktop bisa, dari aplikasi ponsel pun bisa. Misalnya yang daring dan itu semua orang udah kenal buat mengumpulkan materi itu Pinterest. Nah, lalu ini yang aplikasi ponsel yang ingin saya kenalkan adalah Cam Scanner. Ini nanti fungsinya untuk menyempurnakan hasil cetak kita. Lalu ini ada perkakas untuk warna, karena selain gambar-gambar kan kita perlu memasukkan palet warna ke dalam mood board kita. Lalu setelah kita sudah punya nih semua materinya, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya memintingnya menjadi sebuah mood board yang jadi. Kita bisa pakai PowerPoint yang dasarnya atau Google Slide. Ini tatap mukanya sama persis seperti PowerPoint. Lalu yang terbiasa pakai MacBook mungkin bisa pakai Keynote. Lalu yang mungkin sudah biasa bikin konten, mungkin kenal aplikasi ini namanya Canva. Lalu yang hanya ada di ponsel itu ada untuk iOS itu ada Morpholio, dan ada Niji. Berikutnya saya akan membahas tatap muka dari berbagai perangkat digital ini. Yang pertama adalah Pinterest. Pinterest ini fungsinya buat apa sih sebetulnya? Yang pasti adalah mengumpulkan materi. Jadi setelah kita dapat ide besar, si gambar-gambar tadi itu bisa dikumpulkan dalam Pinterest dulu. Lalu setelah kita menemukan ide atau tema yang lebih spesifik, kita bisa
mengambil dari Pinterest ini. Nah, ini kan untuk gambar. Bagaimana kalau misalnya kita suka bikin sketsa sendiri tapi manual, kita bisa menggunakan aplikasi namanya Scanner. Ini ada di Android dan iOS, di mana kita bisa men-scan gambar atau sketsa kita dan menyempurnakannya seperti ini. Jadi hasil scan-nya sama seperti scan biasa, tapi dia lewat ponsel. Kenapa? Karena kadang kita kalau misalnya foto dokumen, kalau misalnya kita tidak optimal sudut pengambilan gambarnya, biasanya nanti gambarnya miring atau gelap atau gimana, nanti bisa diedit menggunakan cam scanner ini. Setelah kita punya materi untuk si mood board, yang perlu kita lakukan adalah membuat palet warna. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Bagian sini adalah aplikasi di ponsel Android. Lalu bagian sini adalah aplikasi di ponsel iOS. Nah, ini adalah aplikasi yang membantu kita satu untuk mengekstrak warna. Jadi kalau misalnya awalnya kita belum kebayang nih warnanya mau kayak gimana, tapi kita udah punya gambar yang menjadi acuan elemen utama dalam si mood board-nya, lalu ingin tahu warna apa saja yang ada di dalam gambar tersebut, kita bisa mengekstraknya lewat aplikasi ini. Ini ada dua jenis. Yang ini tuh color palette. Dia ini nanti base-nya itu kode warna RGB. Jadi nanti dia akan mengekstrak warna dari misalnya gambar ini dan menjabarkannya menjadi beragam warna seperti ini. Nanti dia keluarnya kode-kode warna. Lalu yang ini produknya Pantone. Jadi setelah diekstrak, dia bisa mengeluarkan kode warna dan namanya. Biasanya Pantone itu selain kode warna punya nama warnanya tersendiri. Nah, kenapa kita pakai Pantone? Karena Pantone adalah salah satu acuan warna yang dipakai di seluruh dunia. Jadi dia standar industri. Nah, lalu kalau di iOS tampilannya seperti ini, jadi kita bisa mengekstrak warna dari gambar yang menjadi inspirasi kita. Kita bakal dapat palet warnanya. Lalu yang unik adalah ini. Kadang kan sebagai desainer kita suka bingung warna apa nih yang cocok sama warna yang sudah kita pilih. Melalui aplikasi ini, dia itu bisa membantu kita menemukan padanan warna. Konsep padanan warna itu sebetulnya ada dua konsep utama. Yang pertama itu warna yang harmonis, jadi warnanya itu sejenis, dan warna yang kontras. Warna yang sejenis itu berarti dalam lingkaran warna itu dia cuma bergeser ke atas atau ke bawah. Tapi kalau warna kontras itu jadi dia saling berhadapan atau berkebalikan. Nah, melalui aplikasi ini, warna yang kita sudah pilih, misalnya di sini koral, dia bisa memberitahu kita padanan warna apa yang harmonis atau tonal terhadap warna yang kita pilih, atau warna komplemennya. Jadi warna kontras ada warna komplemen yang cocok dengan warna yang sudah kita pilih. Nah, ini itu sangat menyingkat waktu daripada kita misalnya memilih warna terus nanti hasilnya jadi medok atau misalnya terlalu gloomy atau misalnya pengen ceria tapi hasilnya malah jadi sedih gitu. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai bantuan. Aplikasi ini akan terasa sekali akan terasa sangat signifikan kalau misalnya kita berhubungan dengan printing digital gitu. Jadi melalui kode warna atau nama warna yang sudah ada di sini, kita bisa langsung kasih ke supplier atau vendor yang melayani printing digital kita. Tapi kalau misalnya kita belum sampai sana, aplikasi ini bisa menjadi acuan kita atau bantuan untuk memadupadankan warna. Lalu selanjutnya adalah ini tatap muka dari Google Slide. Google Slide dan Microsoft PowerPoint itu dasarnya sama, jadi interface-nya seperti ini. Kita punya judul, kita punya tools, juga ada navigator dari
dokumen kita. Nah, yang penting di sini saya buka ini adalah insert image. Jadi kalau misalnya teman-teman semua sudah nge-save image-nya atau gambarnya di Pinterest atau misalnya di galeri handphone, nanti bisa menggunakan fungsi inting untuk memasukkan gambarnya ke dalam mood board kita. Lalu berikutnya ini Keynote. Jadi Keynote itu sebetulnya fungsinya sama pembuat presentasi seperti Google Slide dan PowerPoint, cuman dia base-nya di MacBook. Jadi tampilannya seperti ini, sama ada board-nya, lalu ada navigatornya. Nah, yang penting itu ada di sini, jadi kita bisa masukin image, ada pilihan foto dan image gallery. Ini adalah fungsi yang penting. Terus selanjutnya adalah pembuatan mood board kalau sifatnya daring. Mungkin ada yang sudah kenal dengan tetap mukanya Canva. Nah, enaknya menggunakan Canva adalah dia template-nya banyak. Jadi kalau misalnya yang belum terbiasa untuk mengeksplor apa yang bisa dilakukan di mood board, bisa menggunakan fungsi-fungsi atau template yang sudah ada di Canva. Di sini ada board-nya, lalu di sini ada elemen-elemen yang bisa dimasukin, template-template-nya, lalu di sini ada pilihan template-nya. Ini kurangannya cuma berbayar saja. Lalu selanjutnya, kalau misalnya kita cuma punya waktu untuk... Halo? Ya, halo? Saya interupsi dulu. Suaramu itu apa? Jelas, nggak jelas. Mungkin kalau pakai mic langsung, nggak pakai mic di headset, bisa? Coba dites. Saya coba ya, Pak. Sorry. Oke. Lebih jelas? Oke, coba. Apa lebih jelas, Pak? Ya, lebih jelas. Oke, lanjut. Sorry. Kayaknya pakai mic langsung dari laptop deh. Dari laptop ya, Pak. Soalnya ini agak... Dicabut aja headset. Oke. Nah, oke. Suara saya jelas? Nah, oke. Jelas. Oke. Dari sini kita masuk ke pembuatan mood board menggunakan aplikasi ponsel. Jadi yang saya sarankan di sini ada dua. Yang pertama itu Moodfolio, tapi dia cuma ada di iOS. Jadi sebetulnya dia pembuatan mood board khusus awalnya untuk interior, tapi juga kita bisa manfaatkan untuk fashion, karena dia tuh punya fungsi screenshot langsung dari aplikasinya. Jadi kita bisa buka panelan ini, kotak ini, lalu bisa pindah ke misalnya ke website atau misalnya ke Instagram, langsung buat screenshot, nah nanti otomatis akan masuk ke dalam board-nya. Nah, lalu yang kedua itu Niki, dia itu mirip seperti Canva, dan dia lebih trending dari stiker yang bisa memperbaiki tampilan dari board kita. Dengan gambar yang lebih lanjutan, ini menggunakan Photoshop, contohnya seperti ini. Nah, di sini keuntungannya pakai Photoshop adalah kita bisa membuat kolase mirip seperti kolase aslinya yang kita buat dengan tangan, tapi tentunya dengan menggunakan teknik layer dan masking yang lebih rumit seperti ini. Selain Photoshop, kita juga bisa menggunakan Illustrator untuk membuat mood board. Nah, bedanya kalau misalnya Illustrator dan Photoshop, kalau misalnya Photoshop lebih banyak ke editing gambar. Jadi kita bisa memanipulasi gambarnya dengan berbagai efek dan filter. Nah, kalau misalnya di Illustrator, keuntungannya adalah kita bisa membuat berbagai banyak artboard, lalu menggambar langsung di atas artboard. Nah, kita sekarang sudah sampai kesimpulan, kira-kira tadi penjelasan soal perkakas digital dan dalam pembuatan mood board.
nanti sampai ke kesimpulan di mana kesimpulannya adalah kalau mood board adalah suatu ringkasan hasil riset visual yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep atau tema yang dapat berupa kumpulan gambar ataupun warna. Lalu fungsi mood board sendiri adalah sebagai ringkasan inspirasi, perkakas visual, dan kompas koleksi. Lalu elemen yang ada dalam mood board adalah tema atau konsep, warna, material, produk kunci, motif, dan detail. Lalu langkah pembuatan mood board adalah menentukan ide besar, menentukan materi, menentukan format dokumen, menentukan elemen kunci, elemen pelengkap, lalu diakhiri dengan pemberian kata kunci ataupun judul. Yang terakhir, perkakas digital yang dapat digunakan untuk membuat mood board itu terdiri atas perkakas pembentukan materi dasar, kita bisa menggunakan Pinterest, scanner, color palette, Pantone Connect, Pantone Studio. Lalu untuk penyusunan materi dasarnya kita bisa mulai dari PowerPoint, Google Drive, Keynote, Canva, Portfolio, ataupun lalu misalnya kita ingin membuat moodboard yang lebih estetik dan lebih rumit, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Photoshop. Mungkin sekian penjelasan saya hari ini soal perkakas digital dalam pembuatan moodboard koleksi. Selanjutnya saya kembalikan ke Agani. Oke, terima kasih Nabila. Sayang sekali, kayaknya sinyalnya tidak stabil, jadi suaramu tidak agak, walau masih bisa didengar tapi tidak stabil. Ini mungkin pertanda bahwa membahas mood board memang harus workshop offline biar lebih jelas. Oke, buat kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan cukup memberikan satu gambaran, paling tidak gambaran awal. Seandainya ada pertanyaan, bisa langsung ditulis lewat chat atau bisa langsung buka mic-nya dibuka, jadi langsung menyampaikan pertanyaan atau pernyataan mungkin. Silakan Mbak Carla, bisa langsung mic-nya di unmute, bisa langsung bicara. Assalamualaikum Mbak Nabila. Ya, halo. Halo, jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas. Sorry di saya yang agak kurang jelas. Iya. Tentang mood board. Nah, di sini saya itu sering mengalami kesulitan ketika saya sudah bikin konsep, terus sudah jadi aplikasi di lapangannya. Ketika saya menentukan warna, misal saya punya konsep Hagia Sophia. Nah, di situ ada beberapa warna ya, bisa warna arsitektur yang luarnya, gedung yang luar, bisa aja yang dalam kan, sisi luar sama sisi dalam beda warnanya. Nah, ketika saya mencari material, itu rata-rata saya tuh sering kesulitan menemukan warna yang kurang lebih sama dengan konsep saya. Nah, akhirnya mau nggak mau saya seperti agak merubah konsep, namun struktur desainnya itu masih kurang lebih sama dengan konsep. Nah, itu menurut Mbak Nabila ada masukan atau ada sebaiknya saya harus seperti apa ketika saya tidak menemukan material atau warna sesuai dengan konsep awal di mood board? Halo, suara saya jelas tidak? Jelas. Oke. Sebenarnya tidak ada aturan baku dalam mood board. Satu, kalau misalnya kondisi lapangan yang bisa kita lakukan memang berkompromi. Jadi dari desain awal dengan kondisi lapangan yang ada, yang paling mendekati adalah yang perlu Mbak ambil. Selama secara gambaran besarnya tetap memenuhi apa yang Mbak inginkan, itu nggak masalah sebenarnya. Nah, untuk membantu supaya Mbak punya lebih banyak opsi, tadi kan ada aplikasi yang buat mengekstrak warna. Ya. Nah, Mbak bisa menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan warna-warna opsi apa saja yang masih cocok dengan konsep yang Mbak ingin tadi. Betul. Jadi kalau misalnya pakainya Android bisa pakai yang Pantone Connect atau yang color palette. Ya. Kalau misalnya pakai iOS pakai Pantone Studio. Jadi nanti biasanya setelah Mbak masukin gambarnya,
nanti dia otomatis bakal ngedetek warna apa saja sampai beberapa opsi. Berarti di aplikasi itu misal kita masukkan satu foto gitu aja, otomatis itu langsung keluar beberapa warna yang mencerminkan. Ya. Oh baik, belum pernah mencoba. Jadi nanti mungkin bisa dicoba ya. Iya. Terima kasih Mbak Nabila. Sama-sama Mbak Carla. Sorry mic saya mati. Oke, saya harus ulang berarti ya. Oke, saya mau menambahkan buat Mbak Carla. Tadi Nabila sudah menjelaskan, kita bisa berkompromi dengan bahan yang existing ada gitu. Kemudian yang kedua, karena ini hubungannya dengan supply, mungkin juga mulai membuat satu list untuk mendaftar supplier yang lebih luas. Karena sekarang kan saluran penjualan untuk bahan itu lebih luas. Artinya kalau dulu misalnya orang di Jakarta belanjanya ya ke seputaran Jakarta. Mungkin sekarang bisa mencari alternatif lain. Seperti misalnya kalau saya ambil contoh itu di beberapa website Dewan Fashion di Inggris, mereka punya list sekian banyak daftar supplier yang mudah-mudahan bisa lebih punya alternatif lain untuk mendapatkan bahan baku yang entah itu warna atau teksturnya lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau saya letakkan dalam konteks riset, pertama tadi kan jelas riset untuk inspirasi, riset yang kaitannya dengan bagaimana kita membuat satu produk, juga riset supplier yang harus juga diperhatikan. Riset supplier ada berapa banyak supplier yang bisa menyediakan sekian banyak bahan yang kita butuhkan sebagai daftar, mulai juga mengarsipkan list supplier baik di dalam maupun di luar negeri. Itu aja tambahan dari saya. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung mic-nya dibuka aja. Nyambung lagi boleh nggak Mas Gani? Oh boleh, silakan. Nah, saya itu juga pernah mengalami kayak gini. Ketika saya ketemu dengan supplier kain, nah kebetulan di situ saya lihat ada motif sama kainnya itu teksturnya bagus. Akhirnya saya mundur, pilih kainnya dulu, tekstur baru bikin mood board. Nah itu seperti apa ya? Mungkin saya boleh bantu jawab. Nggak masalah Mbak, karena itu kan jatuhnya seperti kayak observasi sama eksplorasi personalnya Mbak Carla gitu. Jadi itu bisa jadi titik berangkat sendiri Mbak dalam membuat mood board gitu, karena kan salah satu elemennya tuh tadi material gitu, kain ataupun aksesoris. Nah itu bisa jadi sumber inspirasi. Saya juga sering kayak gitu kok sebenarnya, kadang saya dapat kainnya dari situ, saya membangun story dalam mood board-nya. Gimana Mbak Carla? Baiklah, agak ya. Saya pikir kemarin selalu keluar dari konsep. Nah, dengan materi ini kan jadi saya masih bisa terus jalan. Bisa. Enggak, ini kok aturannya tidak sekaku. Tidak sekaku itu. Yang penting adalah bagaimana ide kita itu tetap terkoneksi dengan konsep, dengan brandnya. Karena kalau kita misalnya mau absolut pengennya seperti itu, nggak akan bisa produksi juga. Gitu. Harus berkompromi. Malah ada yang kalau saya perhatikan waktu saya nonton filmnya Dries Van Noten itu, dia malah pokoknya kumpulkan aja semua bahan yang dia punya, kemudian dia seleksi, kemudian dia sebelum mendesain dia bikin mix and match bahan dulu, bahan mana dengan bahan mana dicocok-cocokin dengan manekin gitu ya.
Baru setelah itu dia meng-create sesuatu setelah dia punya gambaran, oh bahan ini cocoknya dengan ini, tekstur ini, siluetnya seperti itu, bisa seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada rumus baku. Poin-poin tadi adalah hanya pedoman kita untuk memperhatikan aspek-aspek itu. Nah, apakah prosesnya 1, 2, 3 atau 3, 4, 5 itu sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke, ada pertanyaan lain? Atau mungkin bingung ya? Atau mungkin Nabila bisa jelaskan dalam proses menyusun sebuah koleksi, di level mana hal yang paling sulit? Kan dari sekian banyak dari serangkaian pekerjaan yang panjangnya itu, dari mulai misalnya dapat inspirasi ini, cari bahan sampai ke pembuatan sampel gitu, itu tantangan terbesarnya di tahap mana? Kalau saya secara pribadi itu nentuin apa yang kita temuin pas lagi pengembangan desain sama moodboardnya. Kadang pas kita lagi ngembangin kita nemu sesuatu yang nggak berhubungan sama moodboard, tapi sangat kita sukai gitu. Kadang di situ dilemanya apa saya terusin ini aja atau gimana, apa saya kompromi. Kadang yang kalau dari sisi saya secara personal sih yang susah seperti itu gitu. Atau kalau moodboard sendiri sih yang paling susah biasanya nyari titik berangkatnya. Gitu. Karena kalau saya perlu waktu yang lumayan lama, saya tipenya lateral, saya suka lihat dulu berbagai macam inspirasi yang ada dari semua sumber inspirasi yang tadi ada di board saya bisa nge-explore dulu semuanya, baru akhirnya memaksa diri untuk oke, kita starting dari sini. Kadang karena saya juga rasa desainer-desainer yang ada di sini mungkin pernah ngerasa nih apa yang dilihat itu semua bagus gitu, tapi mana dulu nih yang bisa kita jadikan koleksi. Nah, mungkin di situ kesulitannya gitu. Dan akhirnya yang memaksa saya biasanya ya faktor yang tadi yang dipaparin pertama soal bahwa koleksi itu harus bisa menjawab keinginan pelanggan. Jadi kadang buat mengalahkan kreativitas saya harus sadar bahwa koleksi saya ini harus punya daya pakai dan daya jual gitu. Nah, itu yang akhirnya memaksa saya buat berhenti ekspor dan mulai masuk ke tahapan pengembangan desain. Oke. Oke, saya mengundang lagi, ada yang mau bertanya? Atau mungkin mau sharing bagaimana proses kawan-kawan di sini kan sudah terlibat dalam menjadi pelaku bisnis fashion. Kira-kira bisa nggak sharing ketika kawan-kawan membuat satu koleksi, bisa sharing cara kerjanya atau bagaimana proses kreatifnya? Mungkin ada yang mau cerita? Kalau enggak, ini sebetulnya terkait dengan bahasan kita ketika saya mengulas soal Dior tahun 40-an. Tadi kan di awal saya menjelaskan bahwa proses kreatif seorang desainer itu, selain dia muncul dari ide dia, ide yang saya maksud adalah misalnya seseorang pasti punya ukuran keindahan, punya ukuran cantik itu seperti apa. Seorang desainer pasti punya gambaran estetika yang menurut dirinya baik gitu ya. Nah, sementara kalau seorang desainer juga ditantang untuk melihat apa yang ada di luar dirinya. Contoh kasusnya adalah ketika Dior membuat New Look, itu kan dalam suasana perang. Dia punya konsepsi tentang pakaian perempuan itu yang harus tampil feminin, harus tampil berbeda dengan laki-laki. Yang waktu itu adalah pandangan dia bertentangan dengan situasi perang, di mana baju-baju perempuan cenderung seperti laki-laki. Kemudian dia membuat satu koleksi yang sebetulnya itu muncul dari ide dia dengan pengamatan dia terhadap apa yang terjadi saat itu.
Sehingga muncullah konsep new look. Dior memberikan sebuah koleksi memadukan antara konsepsi dia tentang keindahan dan perempuan dengan situasi yang menurut dia setelah perang itu orang butuh rileks. Perempuan menjadi lebih perempuan lagi, tidak dalam suasana perang, maka dia menurut Dior perempuan butuh sesuatu yang lebih feminin. Dan saat itu tidak heran kalau kemudian orang merespon, terlepas dari pro kontra, tapi yang jelas bahwa Dior memberikan satu koleksi yang setelah era perang itu menjadi sesuatu yang ikonik sampai sekarang gitu, karena dia memberikan satu penawaran, satu koleksi yang sebelumnya orang belum lihat dengan waktu yang tepat. Nah, artinya bahwa dalam merumuskan koleksi, selain memperhatikan apa yang menjadi ciri khas kita atau konsepsi pribadi seorang desainer, juga melihat bagaimana kehidupan orang, apa yang menjadi selera orang, apa yang disukai orang, apa yang diharapkan orang. Titik temu itulah yang sebetulnya menjadi tantangan utama, kemampuan kita untuk mempertemukan antara katakanlah sebuah idealisme dengan apa yang orang harapkan. Nah, ini berbeda cara kerjanya dengan dressmaker yang hanya melayani satu orang. Kalau kita bicara baju pesanan, ya satu orang terpuaskan selesai. Tapi kalau kita bicara sebuah brand yang ready to wear, artinya kita harus memberikan satu koleksi yang banyak orang harus terima, banyak orang mau gitu ya. Karena ready to wear tidak dipersembahkan untuk 1-2 orang, tapi untuk banyak orang. Jadi tantangannya sangat berbeda dengan mereka yang bekerja berdasarkan order. Kalau berdasarkan order, ya kesepakatan antara desainer atau dressmaker aja dengan kliennya. Dia tidak butuh mempertimbangkan apakah yang lain suka atau tidak. Itu yang berbeda. Kemudian soal gaya pakai. Daya pakai ini juga seringkali orang butuh heboh, membuat baju yang tampaknya oke di foto, tapi gitu ya. Kan sering kalau orang melihat baju ini kalau kita pakai gimana ya? Apakah cocok atau tidak? Apakah nyaman atau tidak? Nah, ini harus dibedakan juga antara baju yang memang untuk tampil di catwalk untuk menunjukkan positioning sebuah brand dengan baju yang mau kita jual. Contoh misalnya kemarin ketika kita membahas desainer Jepang, baju-baju yang ditampilkan Rei Kawakubo di catwalk itu kadang-kadang kita bermuter kepala gitu, apa ini bisa dipakai atau tidak? Karena yang ditampilkan dia di catwalk itu adalah statement dia sebagai desainer. Tapi kalau kita lihat produk-produk dia yang ready to wear, ya baju yang memang bisa dipakai gitu, baju yang layak untuk dipakai harian. Tetapi karakter yang tampil di catwalk dengan baju yang lebih ke pernyataan desainernya itu tidak lepas dari baju-baju yang tampil di ready to wear. Jadi selalu ada benang merah yang menghubungkan ciri khas sebuah jenama fashion. Kalau gitu. Dan koleksi itu, walaupun kita tadi memperhatikan bahwa sebuah koleksi akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang juga harus tetap dipegang adalah desain kita berubah, kemudian mood-nya juga berubah, dan begitulah fashion itu harus selalu berubah, tapi karakter ciri khas si desainernya tidak berubah gitu loh. Artinya katakanlah idealismenya itu selalu melekat dalam konteks apapun, walaupun konteksnya sudah berubah, waktunya sudah berubah, tapi karakter, kalau saya bahasakan lebih sederhana lagi, karakter si desainernya akan orang selalu bisa menangkap itu. Nah, dari koleksi itulah sebetulnya kalau kita bicara branding, lewat koleksi kita akan bicara, kita bisa menunjukkan brand kita itu seperti apa. Kalau kita membuat koleksi tanpa kejelasan titik pijaknya, tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi karakter kita, maka orang akan sulit untuk menangkap, orang tidak akan bisa mengenali brand kita.
bukan cuma di logo. Coba aja perhatikan, hal yang paling mungkin sederhana dan paling sering kita hadapi adalah sepatu misalnya. Beberapa merek sepatu kan punya simbol masing-masing. Kalau simbolnya sudah clear, jelas. Tapi ada hal-hal yang non simbolik yang kita bisa tangkap, misalnya perbedaan antara New Balance, Nike, Adidas, terus Reebok, itu mereka menunjukkan simbolnya yang kita bisa kenal, tapi mereka juga punya ciri khas yang selalu ada benang merahnya di antara produk mereka yang membedakan dengan brand lain. Nah, proses yang nggak bisa dicapai hanya dalam waktu sebulan 2 bulan. Ini butuh proses panjang dan butuh kecermatan kita dan kemampuan kita menerjemahkan semua itu ke dalam identitas brand kita. Gitu. Oke, saya mengundang lagi. Atau mungkin Nabila ada yang mau disampaikan, hal yang penting, tambahan dari presentasi tadi? Sebagai catatan yang mungkin lebih praktikal atau hal-hal yang harus selalu diperhatikan ketika kita membuat satu koleksi? Satu koleksi yang pasti adalah kita harus mulai pede dengan ide kita. Jadi kalau misalnya lagi membuat koleksi, ada komentar atau apa, tetap pede aja, lalu bunyikan itu dalam mood board. Setelah kita punya gambaran visual dari mood board dengan jelas, pastikan kita bisa mewujudkan itu ke dalam koleksi 3 dimensi. Jadi kita harus percaya diri sama apa yang kita pegang sebagai seorang desainer, punya visi akan bagaimana koleksi ini akan diwujudkan untuk siapa, seperti apa. Lalu untuk tahap awal jangan lupa kunci visinya supaya kita bisa maju ke pengembangan lewat fitur. Mungkin itu pesan dari saya. Kembalikan kepada Dani. Nah, sebetulnya ada hal menarik kalau kita bicara soal mood board, soal koleksi. Kalau kita lihat kondisi sekarang, orang, kalau yang saya perhatikan nih, beberapa desainer mencoba merespon pandemi ini dalam satu karya itu banyak yang menampilkan masker sebagai satu gambaran situasi sekarang. Mungkin akan sangat menarik kalau misalnya kondisi pandemi sekarang ini itu ditarik ke dalam menjadi satu inspirasi untuk membuat sebuah koleksi, bukan hanya dari sisi masker saja, tapi bagaimana orang bersikap, bagaimana orang bertindak, bagaimana situasi jalan, situasi perkantoran, WFH, kemudian jalan kosong, orang semua diatur. Itu menurut saya, jika saja saya punya kemewahan waktu untuk membuat satu koleksi, itu sebetulnya sangat menarik gitu untuk menangkap mood di zaman pandemi ini. Nah, dan akan lebih menarik lagi kalau mood itu kemudian ditangkap oleh banyak brand atau banyak desainer, dan pasti keluarannya akan berbeda walaupun moodnya sama. Katakanlah temanya COVID gitu ya. Moodnya adalah mood di era COVID, sunyi, kosong, kemudian berjarak gitu ya. Akan sangat menarik karena nanti setiap brand pasti akan punya terjemahan masing-masing. Nah, menerjemahkan itulah sebetulnya yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita mengartikulasikan sebuah gambaran visual, bahkan mungkin gambaran abstrak, ke dalam satu karya yang orang bisa tangkap bahwa itu adalah moodnya mood pandemi gitu loh. Ada banyak hal sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita mencari inspirasi itu nggak bisa banyak hal yang bisa kita lihat di sekeliling kita, tidak perlu jauh-jauh. Kita nonton Netflix, nonton TV, Zoom, itu banyak hal. Saya udah kepikir misalnya Zoom ini kan kotak-kotak kayak gini, saya kepikir ini jadi pattern gitu. Patternnya bagaimana merumuskan satu motif baju dari tampilan Zoom, ada kotak-kotak, ada warna, ini kan ada warnanya khas gitu ya, itu ditarik menjadi satu koleksi akan sangat sangat menarik.
Ya, itu cuma keinginan saja karena saya bukan desainer, jadi saya tidak punya kemewahan waktu untuk membuat itu gitu. Tapi mungkin itu bisa menjadi catatan. Ada banyak hal yang bisa kita tarik untuk membangun satu koleksi. Kalau saya boleh nambahin nih Pak soal sumber inspirasi. Kalau sekarang kan kita waktu banyak di sosial media ya, kadang inspirasi pun ambilnya dari sosial media. Kalau kesempatan ini sebetulnya saya pengen ngajak nih ke teman-teman semua buat punya inspirasi lebih dari sosial media. Kenapa? Karena sosial media itu punya fungsi algoritma yang bikin apapun yang ditampilkan ke kita itu berdasarkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gitu. Jadi dia itu cuma mengulang-ulang apa yang kita sukai gitu. Nah, dari situ takutnya dampak buruknya visi kita jadi penyempit gitu. Nah, dari kesempatan ini saya pengen coba yuk kita lihat lagi inspirasi-inspirasi yang lebih luas. Misalnya kalau museum atau galeri sekarang tuh banyak banget virtual exhibition yang ada di website, kita bisa lihat itu sebagai sumber inspirasi. Bahkan London Fashion Week aja kemarin itu semua sifatnya virtual gitu. Jadi kita bisa lihat itu nggak cuma dari sosial media gitu. Lalu pesan saya sih kayak gitu. Ya. Oke, saya ngundang lagi. Ada yang mau bertanya atau ngasih pendapat? Ini kayaknya bingung atau pusing atau nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti. Oke, nah kalau kita bicara mood board itu cenderung oke. Tapi mungkin ini salah. Kalau dalam produk lain, misalnya dalam produk sepatu, dalam produk tas atau perhiasan itu bagaimana? Sama. Rata-rata kalau semua yang sifatnya biar sebetulnya arsitektur aja pasti butuh mood board Pak. Gitu. Jadi karena dia tuh ringkasan inspirasi kita gitu. Jadi apapun yang ada yang terlintas di kepala kita dan pengen kita jadikan tema itu memang tetap dituangkannya dalam mood board dulu gitu. Kenapa? Karena kadang kan ide tuh sifatnya tuh kayak apa ya? Itu tuh kayak impuls yang langsung hilang gitu loh. Nah, baiknya sih itu cepat-cepat ditangkap melalui visual. Misalnya kita kalau ada peminat sesuatu langsung di screenshot, nanti disimpan dulu di Pinterest, baru nanti di buat. Oke, ya. Jadi saya mau menggarisbawahi soal Pinterest. Sebetulnya Pinterest itu kalau secara umum di Indonesia tidak terlalu familiar, tapi biasanya di anak-anak desain itu cukup familiar. Nah, mungkin kawan-kawan sekarang ini kalau kita bicara platform digital, Pinterest itu punya banyak fungsi. Pertama, kita bisa, kalau kita letakkan itu dalam konteks pemasaran, misalnya, Pinterest bisa kita gunakan halaman untuk memperkenalkan produk kita yang kita jual. Jadi kita bisa bikin board khusus untuk produk yang kita jual. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga bisa mengkompilasi, bikin kolase dari hal-hal yang mungkin itu menjadi hal-hal yang menarik. Bisa fashion, bisa arsitektur, bisa ambience, itu dikumpulkan. Jadi platform ini platform gratis yang bisa membantu kita membuat mood board, sebetulnya tinggal save dikategorisasi. Terus juga untuk kebutuhan untuk mencari inspirasi. Tadi mencari inspirasi, mencari sumber ide, kemudian mengumpulkannya, dan juga untuk menjual, memasarkan produk kita. Kalau Pinterest bisnis kan itu bisa langsung terintegrasi dengan online shop. Jadi itu bisa digunakan. Nah, Pinterest ini menariknya adalah yang banyak menggunakan Pinterest justru orang-orang di luar negeri gitu. Nah, mungkin ini salah satu cara bagaimana kita memperkenalkan produk atau brand kita ke halayak yang lebih luas. Dan jadi cobalah untuk mulai merambah keluar dari Facebook dan Instagram yang lebih familiar karena banyak. Nah, terus juga tadi Nabila menyinggung Canva. Canva itu juga bisa digunakan karena itu platform itu salah satunya adalah untuk
membuat usaha kita lebih efisien. Yang pekerjaan misalnya diserahkan ke desainer grafis, mungkin ada sebagian yang kita bisa kerjakan sendiri dengan menggunakan Canva, atau ada banyak platform-platform yang bahkan untuk memproduksi video, memproduksi video tanpa harus melibatkan seorang videographer gitu. Itu adalah alat-alat bantu yang menurut saya mulai sekarang dipelajari kemudian digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Ini ada usul dari Mbak Carla Sari. Ya, saya setuju. Usulannya adalah sebetulnya mood board ini memang harus dilakukan secara offline, dan kalau kita workshop mungkin kita bisa langsung sambil praktik sehingga kita terbayang seperti apa. Oke, akan saya catat sebagai agenda berikutnya. Ya mungkin satu-satu bisa bikin kelas khusus atau kelas offline untuk workshop ini. Nanti bila sudah ada waktunya kita akan informasikan. Tapi masukannya terima kasih. Oh. Ya? Izin Mas, saya Riki Damani, Mas dari Medan. Ya, silakan. Tadi kan kebetulan ada nyinggung kelas khusus offline ya buat mood board gitu, karena saya kan di luar Jakarta nih ya gitu. Boleh nggak kalau misalnya gini, saya kan selama ini kan saya bekerjanya kan sendiri ya gitu, saya dressmaker dan klien saya biasanya private client, saya nggak bikin ready to wear gitu. Cuman pada saat-saat tertentu kan saya diminta Dekra Nasda untuk mempromosikan kain daerah gitu. Jadi kan saya kan perlu mood board untuk ngasih tahu ke mereka begini loh konsep saya segala macam gitu. Tapi kan sebenarnya mood board saya itu cuma saya yang pakai gitu. Saya nggak punya tim desain, jadi cuma ada pattern maker sama penjahit saya lah gitu, dan beberapa artisan gitu seperti tukang payet dan lain-lain gitu. Nah, bisa nggak kalau misalnya saya kirimin mood board yang saya bikin, berhubung kan saya nggak pernah belajar fashion secara formal gitu ya, jadi saya bikin mood board yang untuk ngejaga saya aja. Jadi pada saat saya mendesain itu, desain saya itu masih di koridor mood board yang saya bikin gitu loh, jadi biar nggak melenceng gitu. Jadi bukan untuk dipakai oleh tim desain gitu. Jadi boleh nggak kalau misalnya nanti saya kirim mood board yang saya bikin untuk kemudian Mas Gani atau Mbak Nabila lihat ini masih desain-desain yang saya bikin cocok nggak, masih dalam koridor mood board yang saya bikin nggak gitu, dari konsep, detail, tekstur, kemudian penggunaan warna dan lain-lain gitu. Berhubung kan saya pengen banget nih sebenarnya ikut kelas offline kan gitu. Cuman karena saya di Medan, jadi agak perlu effort yang lebih gede lah untuk bisa ikutan kelas offline gitu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas atau Bang nih? Bang, boleh. Orang Medan Bang Riki ya? Iya, Bang, iya. Terima kasih. Kalau kami diundang ke Medan mau aja. Oke. Tapi kalau mau dapat masukan bisa kirim ke Nabila. Akan dengan senang hati nanti kita akan kasih masukan atau kita mungkin kasih saran atau boleh. Ya, berbagi intinya lah. Iya, benar. Berhubungan karena gini, selama ini kan yang tahu mood board saya itu cuma saya doang gitu loh. Jadi saya nggak punya, istilahnya nggak pernah ada pendapat dari luar gitu. Apakah ini udah istilahnya standar minimalnya udah dipenuhi lah gitu untuk dikatakan mood board. Walaupun sebenarnya kan metode kerja desainer atau siapapun yang bekerja di dunia kreatif kan beda-beda gitu. Nggak ada pakem yang betul-betul strict yang harus diikuti seperti itu kan. Cuman kan mungkin saya pengen dengar masukan dari expert gitulah, seperti itu, Mas. Oke. Nanti dikirim aja ke ini Nabila udah masukin emailnya. Kirim ke email, bisa kontak lewat WA. Kami selalu terbuka untuk saling komunikasi dan berbagi. Oke, baik Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ini saya mau bantu jawab ya, pertanyaannya Mbak Carla Sari. Mbak Nabila, saya sering dalam kondisi kepepet ambil mood board yang sudah jadi, yang mendekati DNA brand dari Pinterest. Menurut pendapat Mbak bagaimana? Menurut pendapat saya sih bisa
tergantung. Jadi sebetulnya baiknya memang kita membuat sendiri karena itu kan merefleksikan apa diri kita sebagai seorang desainer. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita nggak punya waktu, ya harus bagaimana lagi. Gitu. Yang penting adalah jangan menggunakan si moodboard ini yang kita ambil yang sudah jadi ini sebagai elemen utama, tapi kalau bisa tuh dia sebagai elemen pelengkap aja gitu. Tapi sisi utamanya tuh bukan itu, dia cuman melengkapi sisi atau konsep utama yang bakalan sudah di kira-kira gitu. Oke, gimana Mbak Carla? Unmute aja kali ya. Iya boleh. Iya, kan kalau misal mendekati, contohnya 17 Agustusan kemarin kan kita butuh waktu cepat ya untuk bikin koleksi merah putih, sedangkan untuk cari ide, cari bahan itu kan mepet. Akhirnya saya langsunglah buka Pinterest untuk cari mood board, untuk langsung cari material, terus bikin sketch baru ke penjahit gitu Mbak. Nah, maksud saya itu mau pendapat Mbak Nabila. Dengan seperti itu apakah masih dalam koridor apa namanya? Bukan koridor ya? Apa masih bisa membatasi saya, memagari saya agar sesuai dengan brand saya, DNA saya, atau nanti malah justru itu kita terlena dengan gambar-gambar di Pinterest, kita jadi keikut di Pinterest bagusnya mungkin asimetris. Nah, otomatis kita mau nggak mau, oh ternyata bagus asimetris gitu, Mbak. Nah, itu secara fisik betul. Diri. Kalau kita buat moodboard sendiri adalah untuk membiasakan diri untuk estetik desainnya sendiri gitu loh Mbak. Jadi maaf ya. Jadi kita tahu betul desain kita tuh seperti juga tergantung sama apa yang sudah ada, dan dari situ kita bisa baru. Maksudnya kita selalu yang sudah ada, kita tadi kalau kata Bakarlah terlena, dan akhirnya mulai tumpul kebiasaan untuk membuat sesuatu yang barunya. Bahkan kita punya tanggung desainer kan kita punya tanggung jawab untuk terus-menerus bikin inovasi dan kebaruan. Suara saya jelas nggak? Ya, kurang jelas. Coba bisa diulang. Kalau dari saya sih sebaiknya dihindari. Kenapa kita harus bisa bikin moodboard sendiri? Karena itu adalah bagian dari bagaimana seorang desainer menuangkan ide. Dan desainer itu punya tanggung jawab untuk menciptakan inovasi dan kebaruan. Kalau misalnya kita terlalu terbiasa pakai yang sudah ada, takutnya kita tuh ke depannya jadi timbul kemampuan untuk menciptakan inovasi dan kebaruannya. Jadi memang dia harus terus dilatih, terus dilakukan. Kira-kira gitu. Oke, Mbak Carla, cukup jelas. Apa harus saya jelaskan lagi biar suaranya jelas? Sebenarnya jelas banget sih, tapi kalau kita mau nambahin nggak apa-apa. Intinya sih itu, intinya sebetulnya bahwa intinya adalah bahwa mood board itu sebetulnya membantu kita untuk merumuskan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lihat. Jadi sebaiknya memang itu keluar dari kita gitu. Tidak bisa, karena cuma kita yang tahu. Katakanlah misalnya karakter yang mau kita tampilkan itu kita yang tahu gitu. Nah, kalau kita misalnya tergantung pada apa yang sudah jadi, maka nanti identitasnya menjadi tidak jelas gitu, karena kita mengadaptasi atau mengadopsi dari luar kita. Itu mungkin yang penting untuk dicatat. Oke, masih ada yang mau bertanya atau berpendapat? Kalau tidak ada, nanti pertanyaannya bisa disampaikan lewat WA. Oke. Dan ini memang harus offline gitu ya, biar lebih
biar lebih tergambar dan kita bisa mempraktikannya langsung. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini cukup memberikan gambaran. Kalaupun agak pusing, lebih bagus. Pusing artinya kita berpikir, dan kalau sudah berpikir kita akan mencari tahu, dan mudah-mudahan itu akan berguna untuk kerja-kerja kita ke depan. Oke, terima kasih Nabila sudah menemani saya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang masih terkait dengan transformasi digital. Sampai ketemu, sehat semua, dan terima kasih.